Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demona, saya dari kelas A2 dan saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang arus kas. Apa sih arus kas itu? Arus kas itu merupakan penambah atau pelengkap dari laporan keuangan utama di perusahaan yang terdiri dari neraca, laba rugi, dan laporan perubahan modal. Laporan jenis ini memberikan informasi kepada kita tentang arus kas masuk dan arus kas keluar akibat adanya transaksi yang terjadi di suatu perusahaan pada periode tertentu. Misalnya kita ambil dari perusahaan Nyaman Taksida. Di situ kan saldo awal pada 1 Desember 1992 sebesar 65 juta dan arus kas kegiatannya yang terdiri dari arus kas masuk sebesar 22 juta 500 dikurang arus kas keluar sebesar 10 juta, maka akhirnya 12 juta 500. 12 juta 500 ini dinamakan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Arus kas kegiatan operasi sebesar 12 juta 500 ditambah saldo kas awal pada 1 Desember 1992 sebesar 65 juta, maka hasilnya 77 juta 500. 77 juta 500 dikurangin 7 juta 500. 7 juta 500 ini adalah pengambilan oleh pemilik sebesar 7 juta 500, maka hasilnya 70 juta. 70 juta ini yang dinamakan saldo pada 31 Desember 1992. Oke, presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Saya dari Teknik Bisnis dan Pasar Modal. Saya mengambil jurusan akuntansi pasar modal. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan pada perusahaan perseroan. Laporan keuangan pada perusahaan perseroan sedikit berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, disebabkan oleh struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan perseroan. Modal pada perusahaan perseroan dimiliki oleh beberapa orang dalam bentuk saham. Oleh karena itu, para pemodal disebut dengan pemegang saham atau persero. Di samping pertimbangan ini, untuk para calon investor yang akan menanamkan dananya ke dalam perusahaan yang bersangkutan, apabila dana yang ditanamkan akan menerima kembali retur yang cukup menarik yang disebut dengan istilah dividen. Laporan keuangan pada perusahaan perseroan di samping ini terdiri dari laporan keuangan utama, juga ditambahkan adanya laporan perubahan laba ditahan. Laporan jenis ini akan memberikan informasi kepada pemegang saham atau investor untuk selama periode yang bersangkutan. Di samping itu ada beberapa hal yang mempengaruhi laporan laba ditahan. Yang pertama yaitu laporan laba bersih yang diperoleh selama periode yang bersangkutan. 2. Pembagian dividen kepada para pemegang saham. 3. Rugi yang diderita oleh perusahaan. Oleh karena itu, saya akan memberikan salah satu contoh
Perusahaan PT Nyaman Taksi, laporan laba ditahan untuk periode akhir tahun 1992, di mana saldo awal sebesar 25 juta, laba bersih tahun 1992 sebesar 31.050.000 rupiah, dan penambahan laba ditahan sebesar 6 juta rupiah, dan saldo akhirnya sebesar 31 juta rupiah. Sekian dari saya. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Iriandi dari kelas A2 kelompok 9. Saya akan melanjutkan presentasi tentang laporan keuangan untuk perusahaan perseroan, yaitu laporan keuangan neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca pada perusahaan perseroan ada perbedaan dengan neraca perusahaan perseorangan, yaitu pada penyajian rekening modal. Elemen neraca pada perusahaan perseroan yaitu aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham, bukannya modal pemilik atau owner's equity, seperti halnya neraca pada perusahaan perseorangan. Baik, untuk memperjelas saya akan memberikan contoh soal agar dapat mengerti bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Saya lanjutkan. Yang pertama yaitu judul. Judulnya adalah PT Nyaman Taksi, yang di bawahnya ada neraca, yang di bawahnya adalah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, atau bisa diganti dengan periode 31 Desember 1992. Setelah judul, kita harus menjumlahkan aktiva. Yang pertama adalah kas 39 juta rupiah, piutang 15 juta rupiah, persediaan perlengkapan 2.500.000, perlengkapan 10 juta, tanah 60 juta, dan kendaraan 100 juta. Berikut adalah aktiva yang harus dijumlahkan. Setelah dijumlahkan akan menemukan hasil total 266.500.000 rupiah. Berikutnya adalah kewajiban. Kita harus mencari kewajiban. Di salah satu soal tadi terdapat kewajiban, yaitu utang usaha sebesar 57 juta rupiah. Dan untuk mencari yang terakhir yaitu adalah modal pemegang saham. Untuk modal pemegang sahamnya di soal tadi terdapat modal saham 203 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 6 juta rupiah, lalu dijumlahkan sebesar 209 juta rupiah. Dari kewajiban dan modal pemegang saham itu akan dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 266 juta rupiah. Jadi untuk laporan neraca ini yang harus seimbang adalah kewajiban aktiva, jumlah aktiva, dan jumlah kewajiban modal pemegang saham harus balance. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya